Kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu fondasi ideal, meletakkan segenap upaya bersama mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara. Tanpa kerukunan yang terjalin dengan baik, maka yang akan muncul hanyalah perpecahan. Kerukunan umat beragama harus diupayakan bersama oleh segenap elemen bangsa yang sadar akan pentingnya karakter dan budaya. Faktanya, kerukunan umat beragama adalah modal dalam berlangsungnya kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Semua itu membutuhkan sinergitas dari seluruh elemen masyarakat, khususnya tokoh lintas agama. Lantas, dialog lintas agama akan memberikan dampak bagi berlangsungnya kerukunan antar umat beragama, terlebih mencegah konflik keagamaan. Dengan kemajuan teknologi saat ini, kita harus mampu memanfaatkan berbagai sosial media yang ada sebagai wadah diskusi keagamaan di antara elemen masyarakat. Dan tentu kita gunakan dengan bijak, diiringi dengan rasa toleransi. Nasionalisme yang sejati, nasionalisme naiko bekas makan kopi akan kiwan kaki nasionalisme baik. Akan kekapi kimbul gaya setingkah akan manusia akan kemanusiaan. Nasionalisme bekas silakan maki, kekapi pengawanan kolektif membela visi. Menguatkan dasar nasionalisme akan meningkatkan rasa bela negara akan cinta akan naik. Karena mencintai kan naik akan meningkatkan iman bagi sikap insan. Kebersamaan itu penting, bukan hanya untuk menjaga silaturahmi, tetapi harus menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Kalau saja semua manusia lebih mencintai sesama manusia, daripada harga benda, maka dunia ini akan nyaman dan indah dalam kebersamaan. Kebersamaan kan keakraban adalah kunci kerjasama yang kukuh dalam menjalani lika-liku kehidupan. Kebersamaan jika kebaga-bentuk jika akan nasionalisme. Karena ada nasionalisme yang kegabah pada setiap orang akan menambahkan rasa saling membukuhkan kan kegengayang sebagai strategi bangsa. Perbedaan itu agak bukan untuk dipermasalahkan, tetapi untuk digerakan. Karena perbedaan kamu menaklukkan setiap elemen, sehingga persatuan dan kesatuan akan semakin kuat dan kokoh. Marilah kita untuk selalu menjaga kebersamaan dalam perbedaan, sehingga menjadi insan yang lebih mencintai sesama manusia dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Pola interaksi sosial manusia pada zaman dahulu hanya dilakukan dari mulut ke mulut. Bahkan untuk berkomunikasi dengan seseorang atau kerabat manusia harus mengirim surat. Namun kini kehadiran teknologi telah merubah semuanya termasuk pola interaksi sosial. Kemajuan teknologi telah merubah pola interaksi sosial yang pada awalnya terbatas ruang dan waktu kini menjadi tidak terbatas. Internet merupakan faktor penting yang dapat merombak seluruh aspek kehidupan manusia dalam berinteraksi. Internet dan media komunikasi lainnya melahirkan inovasi dalam kemampuan untuk mengakses informasi dan berinteraksi dalam sosial dan masyarakat. Hal tersebut dapat bermanfaat sebagai sarana untuk mempererat keharmonisan antar umat beragama. Karena dengan kemudahan akses tersebut, manusia diharapkan lebih menghargai dan mengerti satu sama lain antar umat beragama. Namun di samping kemudahan akses komunikasi dalam media sosial dapat berakibat fatal jika manusia salah dalam mengolah, memanfaatkan, dan menggunakannya. Oleh karena itu, kemajuan teknologi dapat memberikan dampak positif dan negatif. Kerukunan antar umat beragama sebagai hubungan sesama umat beragama yang berlandaskan toleransi, saling mengerti, saling pengertian, dan saling menghormati dalam kesetaraan, pengalaman ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, manusia harus bijak dalam menggunakan media sosial karena sebagai wujud pengkampanyean pengharmonisan kehidupan antar umat beragama. Indonesia merupakan negara multikultural dengan berbagai keragaman antara lain suku, ras, bahasa, dan juga agama.
Keberagaman ini merupakan aset bangsa Indonesia yang harus dijaga dan kita rawat bersama. Keberagaman dalam beragama merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, sehingga setiap umat beragama mempunyai kewajiban untuk mengakui sekaligus menghormati agama lain tanpa membeda-bedakan. Namun sayangnya, pada saat ini, sikap tolong-menolong antar umat beragama mulai memudar. Alasan hilangnya sikap tersebut adalah adanya masyarakat yang kurang memiliki toleransi. Karena oknum-oknum intoleran tersebut biasanya selain tidak menghargai orang lain, mereka juga memprovokasi orang lain yang akhirnya dapat menyebabkan suatu konflik atau perpecahan. Kami menyadari jika kita ingin orang lain melakukan kepedulian tolong-menolong, kita harus melakukan hal tersebut juga karena kita merupakan makhluk sosial. Dari perbedaan agama tersebut, masyarakat menjadi tahu bahwa semua orang yang mengerti dan menghargai siapapun yang berbeda agama. Oleh karena itu, Indonesia akan dapat hidup rukun dan damai. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 ayatnya ketiga berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea ini memiliki arti keyakinan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang diraih bukan hasil perjuangan rakyat semata, tetapi juga berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia sangat beragam, seperti yang diketahui adanya penduduk penganut agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Ada kewajiban yang harus dijalani menurut pasal tersebut, diantaranya seperti kewajiban untuk menghargai semua umat yang beragama, menjaga kerukunan antar umat beragama, menghormati orang yang beribadah, serta saling membantu dan kerjasama antar umat beragama. Agar persatuan bangsa Indonesia tetap terjaga, jadilah warga negara yang baik dengan menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Memahami agama dengan seutuhnya akan menciptakan Rasa toleransi Sebesar-besarnya.